Oke, sudah 7.30, kita mulai saja. Selamat malam, salam Kang O. Saya Suheng Rudi. Mungkin Anda sudah melihat ya, kali ini agak berbeda nih ya. Mumpung libur ya tadi ya, jadi saya ada sedikit persiapan membeli yang baru-baru ini. Oke, sahabat seperjuangan, langsung kita mulai saja ya. Saya pernah percaya pada satu hal. Dan mungkin Anda juga masih percaya sampai hari ini. Ya. Kalau mau hidup lebih baik, gimana? Kerja lebih keras. Kalau mau uang lebih banyak, gimana? Kerja lebih keras. Kalau mau kaya, gimana? Kerja lebih keras. Pokoknya jawabannya selalu kerja lebih keras. Nah, dulu saya percaya pada hal ini. Saya nggak tahu ya Anda sekarang bagaimana. Apakah Anda masih percaya pada hal ini? Kita bangun lebih pagi, ya, pulang lebih malam, ambil lemburan, ambil proyek tambahan, cari sampingan, cari peluang. Intinya kerja, dan kerja lagi. Jangan salah paham ya, saya tidak mengatakan itu salah. Kerja keras itu baik. Saya sendiri adalah pekerja keras. Namun ada satu pertanyaan yang cukup lama mengganggu saya. Nah, kalau kerja keras adalah jawaban utama, lalu kenapa banyak orang yang sudah bekerja keras seumur hidup tetap kesulitan uang? Pernah nggak Anda sekalian berpikir seperti itu? Kalau pernah, silakan di komentar ya, tulis pernah. Kenapa banyak orang yang sudah bekerja keras seumur hidup tetap saja kesulitan uang? Kalau Anda pernah berpikir seperti itu, coba ditulis pernah. Coba kita lihat di sekeliling kita. Ada orang yang bangun jam 4 pagi. Saya pribadi bangun jam 4.15. Tank. Betul, emang tidak harus kerja keras, betul. Nah, hari ini kita membahas pada umumnya orang percaya bahwa harus kerja keras. Nah, kita lihat ya, ada orang-orang di sekeliling kita. Bangun jam 4 pagi, ya, pulangnya malam. Kerja fisik, kerja tenaga, kerja bertahun-tahun. Tapi tetap pas-pasan. Di sisi lain, ada orang yang mungkin secara fisik tuh tidak terlalu capek. Tetapi penghasilannya jauh lebih besar. Kenapa bisa begitu? Benar sih, kita harus kerja lebih cerdas ya, Saudara Joseph. Cuman hari ini kita nggak membahas mengenai cerdas. Ini dari sisi pandang lain lagi. Jadi kenapa bisa begitu? Orang sudah kerja keras, tapi hasil pas-pasan. Ada orang yang kelihatan santai-santai, tapi penghasilannya luar biasa besar. Apa karena hidup tidak adil? Apa karena orang kaya lebih hoki, lebih beruntung? Ataukah ada sesuatu yang tentang uang yang belum kita pahami? Nah, ini. Saya mulai memikirkan pertanyaan itu
setelah mengalami sendiri naik turunnya hidup, naik turunnya hidup, naik turunnya hidup. Dulu waktu bisnis sedang bagus, saya berpikir, saya sudah menemukan jawaban hidup nih. Saya pikir selama saya bisa menghasilkan uang, semuanya beres. Masalah selesai. Hidup aman, masa depan aman, keluarga aman. Ternyata tidak demikian, sahabat seperjuangan. Karena hidup kemudian mengajarkan saya sesuatu yang cukup mahal. Ternyata menghasilkan uang dan memahami uang adalah dua hal yang berbeda. Saya ulang lagi ya. Ternyata menghasilkan uang dan memahami uang adalah dua hal yang berbeda. Banyak orang bisa mencari uang kok, tapi belum tentu memahami uang. Banyak orang bisa bekerja keras atau bekerja cerdas, tapi belum tentu mengerti bagaimana sebenarnya uang itu bekerja. Nah, saya termasuk salah satunya dulu. Pintar cari uang, tapi tidak memahami cara bekerja uang, sehingga jatuh lagi. Makanya, kalau hari ini ada yang bertanya kepada saya, Suheng, apa pelajaran yang terbesar yang Anda dapatkan setelah jatuh dan bangkit lagi? Nah, salah satu jawabannya adalah ini. Saya mulai belajar bahwa masalah uang tidak selalu karena kurang bekerja. Oke ya, itu satu. Kadang masalahnya karena kita salah memahami uang. Kita mengejar uang setiap hari, tapi tidak pernah benar-benar duduk dan bertanya, dari mana uang datang? Kenapa uang mengalir ke sebagian orang lebih banyak? Kenapa ada orang yang seperti selalu kekurangan? Kenapa ada yang seperti selalu menemukan peluang? Hoki terus deh. Dan yang paling penting, kalau saya ingin memperbaiki kondisi keuangan saya, apa yang sebenarnya harus saya pahami terlebih dahulu? Nah, malam ini saya ingin mengajak sahabat seperjuangan melihat uang dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Bukan dari sudut cepat kaya, ya, bukan dari sudut investasi, bukan dari sudut bisnis itu sendiri, tapi dari sudut yang paling mendasar. Karena kadang kita terlalu sibuk mengejar sesuatu sampai lupa memahami apa yang sedang kita kejar. Jadi sebelum kita bicara bagaimana mendapatkan uang, sebelum kita bicara bagaimana memperbanyak uang, mari kita mulai dari pertanyaan yang lebih sederhana. Sebenarnya, what is money? Apa itu uang? Nah, sebenarnya uang itu apa? Kelihatannya sederhana. Tapi kalau saya jujur, saya baru mulai memahami pertanyaan ini setelah mengalami jatuh bangun dalam hidup 3 kali itu. Karena dulu saya mengira uang adalah tujuan. Saya mengira kalau uang sudah banyak, hidup pasti tenang. Kalau uang sudah banyak, masalah akan selesai. Kalau uang sudah banyak, saya akan merasa aman. Mungkin Anda juga pernah berpikir seperti itu. Karena hampir semua orang pernah melewati fase itu. Waktu belum punya uang, kita berpikir nih, uang adalah jawabannya. Waktu belum punya rumah, kita berpikir rumah adalah jawaban. Waktu belum punya mobil, kita berpikir mobil adalah jawaban. Kita selalu merasa
Nantilah kalau sudah punya itu. Nanti kalau saya sudah sampai di sana. Nanti kalau uang saya sudah segini, baru hidup saya tenang. Dan saya juga pernah berpikir seperti itu. Makanya waktu bisnis saya mulai berkembang ya, waktu uang mulai datang tuh ya, saya pikir saya sudah dekat dengan kehidupan yang saya impikan. Saya merasa lebih aman, lebih percaya diri, ya, lebih optimistis ya. Dan memang tidak ada yang salah dengan itu. Uang memang bisa membantu banyak hal. Uang bisa membantu pendidikan, uang bisa membantu kesehatan, uang bisa membantu keluarga, uang bisa memberi ruang bernafas yang lebih lega. Saya tidak pernah mengatakan uang tidak penting. Uang itu penting, sangat penting. Tapi yang mulai saya sadari adalah, ya, perhatiin ya, penting bukan berarti tujuan. Nah, ini dua hal yang berbeda. Saya ulang lagi ya, uang penting, tapi uang bukan tujuan. Karena kalau uang adalah tujuan, maka setelah uang datang seharusnya semuanya sudah selesai. Betul nggak? Tapi kenyataannya tidak begitu. Saya pernah lihat orang yang penghasilannya waktu 5 juta, pusing karena uang. Lalu penghasilannya meningkat menjadi 50 juta, masih pusing uang juga dia. Bedanya hanya angka nolnya berbeda. Bahkan ada orang yang penghasilannya jauh lebih besar lagi. Tetap stres, tetap khawatir, tetap tidak tenang, dan tetap merasa kurang. Nah, dari situ saya mulai bertanya-tanya kepada diri sendiri. Jangan-jangan selama ini saya memahami uang dengan cara yang salah. Karena kalau uang adalah tujuan, kenapa setelah uang datang masih ada rasa takut, masih ada rasa cemas, masih ada rasa kurang, masih ada rasa tidak tenang? Nah, lalu saya melihat sesuatu yang menarik. Sejak kita kecil, kita sudah diajarkan apa? Belajar yang rajin supaya dapat pekerjaan yang bagus. Kerja yang bagus supaya dapat uang. Cari uang yang banyak supaya hidup bahagia. Betul? Nah, kalimat ini saya rasa sering kita dengar. Tetapi jarang ada yang mengajak kita berhenti sebentar dan bertanya, apa sebenarnya fungsi uang dalam hidup? Apa sebenarnya peran uang? Kenapa uang diciptakan? Kalau kita tidak memahami sesuatu, kita mudah menjadikannya menjadi tujuan. Nah, saya kasih satu contoh sederhana. Pasti kita pernah naik mobil ya. Mobil penting nggak? Ya penting. Tetapi apakah tujuan hidup kita adalah mobil? Ya pasti enggak. Mobil adalah alat untuk membantu kita sampai ke tujuan. Nah, semakin saya belajar, semakin saya melihat bahwa uang juga persis seperti itu. Uang penting, tetapi uang adalah alat, bukan tujuan. Dan menurut saya, banyak penderitaan finansial muncul ketika alat berubah menjadi tujuan. Ketika hidup hanya berputar-putar pada mengejar angka, mengejar saldo, mengejar penghasilan, mengejar target, tapi lupa bertanya untuk apa ini semua? Apa yang sebenarnya sedang saya bangun? Apa yang sebenarnya sedang saya berikan? Karena kalau pertanyaan itu tidak pernah dijawab,
kadang uangnya bertambah, tetapi hidup tidak benar-benar bertumbuh. Ya, uang bertambah, tetapi hidup tidak bertumbuh. Nah, setelah saya mulai melihat uang sebagai alat, baru muncul pertanyaan berikutnya nih. Kalau uang adalah alat, lalu alat untuk apa? Kenapa uang diciptakan? Dan disinilah saya mulai menemukan sesuatu yang mengubah cara saya melihat uang sampai hari ini. Karena selama bertahun-tahun saya sibuk mencari uang, tetapi tidak pernah benar-benar bertanya, kenapa ya uang itu ada ya? Kenapa ada uang ya? Kenapa manusia menciptakan uang ya? Nah, kalau kita mundur ribuan tahun ke belakang, sebenarnya dulu manusia itu tidak ada uang, tidak punya uang, tidak ada istilah uang, tidak ada konsep uang. Yang ada adalah barter. Saya punya beras, Anda punya ikan, saya butuh ikan, Anda butuh beras, kita tukeran, barter namanya. Selesai. Itu doang. Sederhana kan? Tetapi lama-lama muncul masalah. Bagaimana kalau saya punya beras, tetapi Anda tidak butuh beras? Bagaimana kalau saya butuh ikan, tetapi Anda sedang butuh garam? Bagaimana kalau barang yang ditukar nilainya berbeda secara persepsi? Mulai rumit nih. Maka manusia mencari cara yang lebih mudah. Mulailah muncul alat tukar. Ya, di beberapa tempat ya, mungkin di Tiongkok dulu ya, pernah menggunakan cangkang kerang sebagai alat tukar. Lalu mulai menggunakan logam, lalu emas, perak, kemudian uang kertas yang dicetak. Dan hari ini sebagian besar uang hanya berupa angka digital di layar handphone kita. Bentuknya berubah, tetapi fungsi tetap sama, yaitu mempermudah pertukaran. Nah, di sini saya belajar satu hal yang sangat penting ya. Uang tidak diciptakan untuk disembah, uang tidak diciptakan untuk dikejar, uang diciptakan untuk mempermudah pertukaran nilai. Saya ulang lagi ya. Uang diciptakan untuk mempermudah pertukaran nilai. Karena ini bagian yang sangat penting. Kalau kita tidak memahami ini, kita akan terus salah melihat uang. Nah, sahabat seperjuangan, misalnya hari ini ada petani, dia menanam sayur, ya, ada tukang bangunan, dia membangun rumah, lalu ada guru, dia mengajar murid, lalu ada dokter, dia membantu orang sakit, ada pedagang, dia membantu barang sampai kepada orang yang membutuhkan. Masing-masing dari orang-orang itu memberikan nilai yang berbeda. Dan uang menjadi alat untuk mencatat pertukaran nilai itu. Jadi ya sebenarnya ketika seseorang menerima uang, yang sedang terjadi bukan sekedar menerima uang. Dia sedang menerima pengakuan bahwa ada nilai yang ia berikan kepada orang lain. Untuk saudara Han ya, seperti tadi yang saya sudah jelaskan, ya masih sama sih kondisinya. Kita masih menggunakan 4G ya. Untuk provider internetnya besok baru dipasang. Ya. Yang penting suaranya bisa jelas aja ya.
Oke? Nah, kita lanjutkan lagi. Bagian ini yang dulu tidak pernah saya pikirin. Karena dulu fokus saya hanya apa? Bagaimana mendapatkan uang lebih banyak. Bagaimana menambah penghasilan. Bagaimana memperbesar omset. Jangan salah ya, pertanyaan itu tidak salah. Tetapi ada pertanyaan lebih mendasar lagi. Nilai apa yang sedang saya berikan? Karena kalau uang adalah alat tukar nilai, maka sebenarnya yang dipertukarkan itu bukan uang loh. Yang dipertukarkan adalah nilai. Uang hanya perantara saja. Saya kasih contoh sederhana. Kalau Anda ke warung membeli air minum, apakah Anda sebenarnya membeli botol plastiknya? Pasti bukan dong. Yang Anda beli adalah manfaatnya. Anda haus, air itu menyelesaikan masalah Anda. Ada nilai, value di sana. Lalu nilai itu ditukarlah dengan uang sebagai perantara. Demikian juga dalam hidup. Orang tidak membayar kita karena kasihan sama kita. Orang lain tidak membayar kita karena kasihan sama kita. Orang membayar karena mereka mendapatkan manfaat, mendapatkan solusi, mendapatkan bantuan, mendapatkan nilai. Nah, semakin saya memahami ini, semakin saya mulai melihat sesuatu. Begitu banyak orang yang menghabiskan waktu hidupnya mengejar uang, tetapi sangat sedikit yang menghabiskan hidupnya meningkatkan nilai. Padahal uang mengikuti nilai, bukan sebaliknya. Nah, menurut saya, inilah titik balik yang penting. Karena begitu kita memahami bahwa uang hanyalah alat tukar nilai, maka fokus hidup mulai berubah. Bukan lagi bagaimana mengejar uang, tetapi bagaimana menjadi lebih bernilai. Benar ya? Lalu bagaimana membantu lebih banyak orang? Bagaimana menyelesaikan lebih banyak masalah? Bagaimana memberikan manfaat yang lebih besar? Karena kalau nilainya bertumbuh, otomatis uangnya akan mengikuti. Nah, sampai di sini saya mulai memahami satu hal. Ya. Uang bukan tujuan, uang bukan musuh, uang juga bukan sesuatu yang harus disembah. Uang hanyalah alat. Alat yang bergerak mengikuti nilai. Namun sampai di sini muncul pertanyaan berikutnya nih. Nah, kalau uang mengikuti nilai, kenapa ada orang yang bekerja sangat keras tetapi uangnya tetap sedikit? Kenapa ada orang yang terlihat tidak terlalu capek tetapi penghasilannya jauh lebih besar? Apakah dunia memang tidak adil atau ada sesuatu yang belum kita pahami? Nah, disinilah saya mulai belajar sesuatu, pelajaran yang cukup menampar saya nih. Dan itu adalah dunia tidak membayar seberapa capek kita bekerja. Dunia membayar nilai yang kita berikan. Coba kita renungkan pelan-pelan. Ada orang yang bangun jam 4 pagi, pulang malam, kerja fisik, keringat bercucuran, capeknya luar biasa, tetapi penghasilannya terbatas. Di sisi lain, ada orang yang mungkin bekerja dari laptop, duduk di ruangan ber-AC, secara fisik tidak terlalu capek, tetapi penghasilannya bisa berpuluhan kali lipat. Kenapa demikian? Apakah yang satu lebih baik dari yang lain? Bukan.
Apakah yang satu lebih mulia dari yang lain? Bukan juga. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Nilai yang diberikan berbeda. Saya ulang lagi. Nilai yang diberikan berbeda. Karena dunia tidak menghitung berapa banyak keringat yang keluar. Dunia menghitung masalah apa yang berhasil kita bantu selesaikan. Misalnya begini, kalau saya membantu satu orang menyelesaikan satu masalah, nilainya sekian. Ya, kalau saya membantu 100 orang menyelesaikan masalah yang sama, nilainya berbeda. Kalau saya membantu ribuan orang, nilainya berbeda lagi. Jadi ukuran yang dilihat bukan capeknya, tapi dampaknya. Nah, waktu saya mulai memahami ini, saya mulai melihat kesalahan yang dulu pernah saya lakukan. Dulu saya berpikir, kalau ingin penghasilan naik, saya harus bekerja lebih keras, lebih lama, lebih sibuk, lebih banyak aktivitas, lebih banyak tenaga. Tetapi ternyata kan ada batasnya tuh. Karena waktu saya hanya 24 hour sehari. Tenaga juga ada batasnya. Maka kalau hidup hanya bertumpu pada tenaga, ada batas pertumbuhan. Nah, disinilah saya mulai memahami kenapa ya di live sebelumnya kita membahas tentang level kehidupan. Ada yang masih ingat? Banyak orang berhenti di level kerja keras, ya, level 1 lingkungan, level 2 kerja keras. Nah, sekali lagi ya, saya tidak meremehkan kerja keras. Kerja keras itu penting, tetapi kerja keras saja tidak cukup. Karena kalau hanya menjual tenaga, penghasilan kita akan selalu dibatasi oleh tenaga. Maka seseorang perlu naik level. Ya, dari kerja keras menjadi naik ke level kemampuan, skill. Dari level kemampuan naik lagi menjadi level nilai atau pilihan. Lalu naik lagi menjadi level identitas, dan dari identitas baru naik lagi level tertinggi, misi hidup. Nah, disinilah akan mulai menarik. Karena semakin besar nilai yang bisa kita berikan, biasanya semakin besar pada peluang uang mengalir kepada kita. Saya ulang lagi ya. Semakin besar nilai yang bisa kita berikan, semakin besar pula peluang uang mengalir kepada kita. Contoh sederhana, kalau ada 2 orang, yang satu menyelesaikan masalah 10 orang, yang satu menyelesaikan masalah 10.000 orang. Menurut Anda, nilainya sama atau berbeda? Nah, inilah yang sering tidak kita sadari. Kita sering fokus pada uangnya, padahal uang tuh hanya akibat hasil ya. Yang lebih penting adalah nilai. Karena uang mengikuti nilai, bukan sebaliknya. Bukan nilai mengikuti uang. Maka kalau hari ini ada yang bertanya kepada saya, Suheng, bagaimana cara meningkatkan kondisi keuangan? Saya tidak akan langsung menjawab, cari uang lebih banyak. Saya akan bertanya dulu, value apa yang sedang Anda bangun? Masalah siapa yang sedang Anda bantu selesaikan? Kemampuan apa yang sedang Anda tingkatkan? Karena biasanya uang datang sebagai akibat dari hal-hal tersebut.
Nah, sampai di sini saya mulai melihat sesuatu yang menarik. Kalau uang mengikuti nilai, maka sebenarnya sistem keuangan itu mirip sekali dengan sebuah kebun. Di kebun, kita tidak bisa memaksa buah muncul besok pagi. Tetapi kita bisa mempersiapkan kondisi. Menanam benih, merawat pohon, mengalirkan airnya, menjaga tanahnya, dan ketika kondisinya tepat, maka buah akan muncul. Begitu juga dengan uang. Uang tidak muncul begitu saja, ada sistem yang mengalirkannya. Ada proses yang membuatnya bergerak. Ada jalur yang membuatnya sampai kepada seseorang. Nah, ketika saya mulai melihat sistem itu, cara saya memahami uang berubah total. Nah, di bagian berikutnya, saya ingin mengajak Anda sekalian melihat sesuatu yang sangat menarik nih. Bagaimana kalau sistem keuangan sebenarnya mirip dengan sistem irigasi? Bagaimana kalau uang sebenarnya mirip dengan air? Dan bagaimana kalau selama ini kita terlalu sibuk mengejar air, tetapi lupa membangun kebun yang layak dialirin air? Sahabat seperjuangan, coba lihat gambar ini. Nah, di sini ada satu kalimat yang menurut saya sangat menarik. Uang adalah air, nilai adalah buah. Sistem keuangan sama dengan sistem irigasi. Nah, waktu pertama kali saya melihat cara pandang seperti ini, saya langsung berhenti nih. Karena selama ini saya selalu berpikir uang adalah buah. Benar nggak? Kita selalu berpikir uang itu adalah buah hasil. Kalau uang banyak, berarti panennya banyak. Kalau uang sedikit, berarti panennya sedikit. Tetapi ternyata kalau dilihat lebih dalam, mungkin uang bukan buah. Mungkin uang adalah air yang mengalir. Nah, kalau uang adalah air, tiba-tiba banyak hal menjadi lebih mudah dipahami. Coba kita bayangkan sebuah kebun. Apa yang terjadi kalau kebun tidak punya air? Pohon mati, tanamannya layu, pasti buah tidak muncul, panen gagal. Artinya air penting, sangat penting. Tidak ada yang menyangkal hal itu. Sama seperti uang. Uang juga penting. Saya tidak pernah mengatakan uang tidak penting. Karena tanpa uang, banyak kebutuhan hidup menjadi sulit. Makan butuh uang, pendidikan butuh uang, kesehatan butuh uang, rumah butuh uang. Jadi uang penting. Nah, sama seperti air nih, yang penting bagi kebun nih. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah tujuan petani adalah mengumpulkan air? Kita twist dulu nih ya, kita punya logika nih. Apakah tujuan petani adalah mengumpulkan air? Ya tidak. Tujuan petani adalah menghasilkan buah. Nah, disinilah saya mulai melihat sesuatu. Banyak orang menjadikan uang sebagai tujuan akhir. Padahal uang tuh seharusnya seperti air. Air diperlukan. Air harus dikelola. Air harus dialirkan. Tetapi tujuan akhirnya bukan air. Tujuan akhirnya adalah kebun yang subur dan buah yang berlimpah. Setuju? Kalau setuju, tulis di komentar setuju. Ya, tujuan akhirnya bukan air,
namun adalah kebun yang subur dan buah yang melimpah. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, seringkali kita berkata nih, saya mau uang lebih banyak. Saya mau penghasilan lebih besar. Saya mau bisnis lebih besar. Ya nggak salah sih. Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, what for? Untuk apa? Karena kalau air terus kita dikumpulkan tetapi tidak digunakan, apa yang terjadi? Air bisa mengenangi, bergenang ya. Bahkan bisa menjadi masalah. Begitu juga uang. Kalau uang hanya menjadi tujuan, seringkali orang akan kehilangan arah. Saya pernah melihat orang yang hidupnya hanya mengejar angka. Angka penghasilan, angka omset, angka aset, angka saldo. Dan ketika satu target tercapai, tebak, muncul target berikutnya. Lalu target berikutnya. Lalu target berikutnya. Seolah-olah tidak pernah selesai. Kenapa demikian? Karena yang dia kejar adalah air, bukan buah. Padahal kalau petani setiap hari hanya menghitung air, dia tidak akan pernah sempat merawat pohon. Dia tidak akan sempat memperbaiki tanah. Dia tidak akan sempat menanam benih baru. Dan akhirnya kebunnya tetap tidak menghasilkan apa-apa. Nah, disinilah saya mulai melihat hubungan yang sangat kuat dengan LOC, the Law of Condition. Dalam LOC kita sering membahas ya, buah tidak dipaksakan, buah dikondisikan. Kalau begitu, apa buah dalam kehidupan? Saya rasa banyak orang mengira uang adalah buah. Tetapi kalau kita menggunakan analogi ini, saya justru melihat uang adalah air ya. Sedangkan buah adalah value atau nilai, manfaat, kontribusi, ya, kemampuan membantu orang lain, kemampuan menyelesaikan masalah, kemampuan menciptakan sesuatu yang berguna. Karena pada akhirnya uang datang ketika nilai itu dipertukarkan. Maka kalau ada orang bertanya nih, Suheng, apakah saya boleh mengejar uang? Ya tentu saja boleh. Sama seperti petani, boleh dia mengejar uang mencari air maksudnya. Ya, sama seperti petani, boleh dia mencari air. Tetapi jangan berhenti sampai di sana saja. Karena air tanpa kebun tidak menghasilkan apa-apa. Air tanpa pohon tidak menghasilkan apa-apa. Air tanpa tanah yang baik juga tidak menghasilkan apa-apa. Maka tugas kita bukan sekedar mencari air, tugas kita adalah membangun kebun yang layak dialiri air. Saya ulang lagi, penting. Tugas kita bukan sekedar mencari air, tugas kita adalah membangun kebun yang layak dialiri air. Nah, karena uang adalah air. Nah, kalau uang adalah air, maka pertanyaan berikutnya menjadi sangat menarik. Air itu datang dari mana? Bagaimana air bisa mengalir ke kebun? Lalu kenapa ada kebun yang mendapat aliran air lebih banyak? Kenapa ada kebun yang kekeringan? Dan bagaimana sebenarnya sistem itu bekerja? Nah, untuk menjawab itu, mari kita lihat bagian berikutnya dari gambar ini. Sekarang,
kita masuk ke bagian yang menurut saya sangat-sangat menarik. Mungkin ini tidak pernah Anda melihat di mentor-mentor lain ya. Karena setelah saya melihat gambar ini, saya mulai memahami satu hal. Uang itu tidak diam. Uang selalu bergerak. Uang selalu mengalir, sama seperti air. Kalau kita melihat sebuah kebun, air tidak tiba-tiba muncul di pohon. Air tidak tiba-tiba muncul di buah. Air datang melalui sebuah sistem. Ada sumber air, ada waduk, ada saluran, baru airnya sampai ke kebun. Nah, ternyata uang juga seperti itu. Maka judul gambar ini menurut saya sangat menarik. Sistem keuangan sama dengan sistem irigasi. Artinya apa? Artinya uang selalu bergerak melalui sebuah sistem. Benar ya? Bukan muncul secara acak. Bukan muncul karena keberuntungan semata. Bukan muncul dari langit, tetapi bergerak melalui jalur-jalur tertentu. Nah, coba lihat kita gambar bagian kanan. Di paling atas ada uang, lalu ada bank sentral, ya, ada bank dan lembaga keuangan, ada perusahaan dan pengusaha, lalu masyarakat. Nah, saya tidak ingin membahas ini terlalu teknis karena tujuan live ini bukan mengajari ekonomi. Hari ini kita bukan mengajar ekonomi. Tujuan live ini adalah membantu kita memahami cara kerja uang secara sederhana saja. Saya kasih contoh yang lebih mudah. Misalnya Anda bekerja di sebuah perusahaan. Gaji Anda datang dari perusahaan tersebut. Betul ya? Tetapi perusahaan mendapatkan uang dari mana? Dari pelanggan. Lalu pelanggan mendapatkan uang dari mana? Dari pekerjaan mereka, dari bisnis mereka, dari aktivitas ekonomi mereka. Lalu uang itu bergerak lagi. Dibelanjakan lagi, diputar lagi, digunakan lagi. Jadi sebenarnya uang itu seperti air yang terus mengalir. Tidak pernah benar-benar diam. Makanya saya sering melihat orang berkata, saya harus cari uang. Nggak salah. Tetapi semakin saya belajar, saya melihat sesuatu yang lebih menarik. Yang perlu kita pahami bukan hanya bagaimana mencari uang, tetapi bagaimana uang mengalir. Karena orang yang memahami aliran biasanya lebih tenang daripada orang yang hanya mengejar. Ini ada contoh sederhana. Kalau ada 2 orang petani, ya, petani pertama setiap hari ya berlari membawa ember ya, mencari air, mengangkut air, mengejar air, capek luar biasa. Petani kedua sibuk memperbaiki saluran irigasi, memastikan aliran air lancar, memastikan tidak ada kebocoran. Nah, menurut Anda dalam jangka panjang siapa yang lebih tenang? Petani pertama atau petani kedua? Ayo silakan di komentar. Saya rasa sudah jelas sekali ya. Yang pasti adalah petani kedua. Karena yang satu mengejar, yang satu lagi memahami sistem. Nah, saya belajar bahwa dalam kehidupan banyak orang terlalu sibuk mengejar uang.
Tetapi sangat sedikit yang belajar memahami sistem uang. Termasuk saya dulunya. Bagaimana uang bergerak, bagaimana uang berpindah, bagaimana uang masuk ke sebuah usaha, bagaimana uang keluar dari sebuah usaha, bagaimana uang mengalir dalam keluarga, bagaimana uang mengalir dalam masyarakat. Padahal pemahaman ini penting sekali. Kalau kita tidak memahami aliran, kita sering membuat keputusan yang keliru. Misalnya, ada orang dapat uang besar, tetapi langsung habis karena hanya melihat uang masuk, tidak melihat aliran uang keluar. Ada orang bisnisnya ramai, omsetnya besar, tetapi tetap kesulitan uang karena yang dilihat hanya omsetnya, bukan aliran uangnya. Nah, di sini ada satu prinsip yang sederhana. Dalam berkebun, bukan banyaknya air yang menentukan hasil, tetapi bagaimana air itu dialirkan. Saya ulangi lagi ya, bukan banyaknya air yang menentukan hasil atau buah, tetapi bagaimana air itu dialirkan. Karena air yang terlalu sedikit membuat tanaman mati, tetapi air yang terlalu banyak juga bisa merusak tanaman. Air yang tidak teratur juga bisa membuat kebun bermasalah. Begitu juga dengan uang. Uang yang tidak dikelola bisa menjadi masalah. Uang yang tidak diarahkan bisa menjadi masalah. Uang yang tidak dipahami juga bisa menjadi masalah. Makanya, saya suka sekali kalimat yang ada di gambar ini. Tugas kita bukan mengejar air tanpa arah, tugas kita adalah mengalirkan dan mengelola air dengan benar. Nah, kalau sampai di sini kita sudah memahami bahwa uang itu seperti air yang mengalir dalam sistem, maka muncul pertanyaan berikutnya. Kalau air sudah mengalir, lalu apa yang sebenarnya menentukan hasil panen? Apakah air saja cukup? Ya pasti enggak dong. Karena ada yang jauh lebih penting. Ada pohon, ada tanah, ada kebun, ada benih. Nah, disinilah menurut saya letak pelajaran terbesar bagi hidup kita. Karena terlalu banyak orang fokus pada air, tetapi lupa membangun kebunnya. Nah, mari kita masuk ke bagian berikutnya. Sahabat seperjuangan. Kalau tadi kita sudah melihat bahwa uang itu seperti air ya, dan air mengalir melalui sebuah sistem. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling penting. Karena setelah kita memahami uang sebagai air, pertanyaannya bukan lagi di mana saya mendapatkan air, tetapi apakah kebun saya siap menerima air? Ini yang sering tidak dipikirkan orang. Kita selalu sibuk mencari uang, tetapi jarang bertanya, apakah saya sedang membangun sesuatu yang bernilai? Apakah saya sedang menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat? Apakah saya sedang merawat kebun saya? Nah, coba kita lihat bagian kiri gambar ini. Di sana ada pohon, ada tanah, ada kebun, ada petani, ada buah. Nah, kalau kita tarik ke kehidupan sehari-hari, apa sebenarnya pohon itu? Pohon adalah sesuatu yang menghasilkan nilai. Bisa skill kita,
bisa bisnis kita, bisa profesi kita, bisa produk kita, bisa jasa kita, bisa keahlian yang kita miliki. Bahkan hari ini, ya, konten, ya, personal IP, reputasi, trust, semua itu sebenarnya adalah pohon. Dan saya belajar satu hal yang cukup menyakitkan. Banyak orang ingin panen, tetapi tidak mau menanam. Banyak orang ingin buah, tetapi tidak mau merawat pohon. Banyak orang ingin hasil, tetapi tidak sabar membangun sebabnya. Karena saya juga pernah seperti itu. Waktu hidup sedang tertekan, waktu kondisi sedang tidak nyaman, kadang kita ingin hasil cepat, ingin solusi cepat, ingin uang cepat. Padahal alam tidak bekerja seperti itu. Petani tidak bisa menanam mangga hari ini, lalu berharap besok bisa panen. Betul nggak sih? Terima kasih ya untuk saudari Foni atas startnya. Semua membutuhkan proses. Semua membutuhkan kondisi. Semua membutuhkan waktu. Dan hidup juga demikian. Makanya dalam LOC kita sering mengatakan buah tidak dipaksa, buah dikondisikan. Nah, di sini saya mulai melihat sesuatu nih. Kalau uang adalah air nih, maka yang perlu kita bangun sebenarnya bukan uangnya. Yang perlu kita bangun adalah kebunnya. Saya ulang lagi, yang perlu kita bangun adalah kebunnya. Karena kebun yang sehat akan lebih mudah menerima air. Dan ketika air datang, pohon tumbuh, buah muncul, panen terjadi. Nah, kalau saya tarik ke kehidupan nyata, misalnya nih ada 2 orang. Yang satu setiap hari sibuk mencari peluang. Pindah-pindah peluang, pindah-pindah bisnis, pindah-pindah cara, pindah-pindah strategi, tetapi dirinya tidak bertumbuh. Skill tidak bertumbuh. Trust orang tidak bertumbuh. Nilai yang diberikan tidak bertumbuh. Sedangkan orang kedua, mungkin dia lebih tenang. Dia terus belajar, terus meningkatkan kemampuan, terus memperbaiki kualitas kerja, terus membangun hubungan baik, terus menjaga integritas, terus memberikan manfaat. Nah, menurut Anda, siapa yang sedang membangun kebun? Jelas sekali, orang kedua. Karena pada akhirnya, kebun itu bukan sesuatu yang berada di luar diri kita. Kebun itu adalah diri kita sendiri. Yakni kita punya mindset, cara berpikir kita, pola pikir kita, karakter kita, kemampuan kita, hubungan kita, ya, kepercayaan yang kita bangun. Semua itu adalah kebun. Makanya saya sering mengatakan, jangan terlalu sibuk melihat panen orang lain. Mestinya kita sibuk melihat kebun sendiri. Karena orang menderita ketika melihat buah orang lain. Banyak penderitaan lahir karena melihat buah orang lain. Namun tidak melihat proses yang sedang mereka jalani. Kita melihat hasil, tetapi tidak melihat sebab. Kita melihat panen, tetapi tidak melihat musim menanamnya kapan.
Nah, kalau kita melihat gambar ini, ada satu hal yang menurut saya sangat indah, yaitu setiap orang memiliki kebunnya masing-masing. Ada kebun keluarga, ada kebun pekerjaan, profesi, ada kebun bisnis, ada kebun kesehatan, ada kebun relasi, ada kebun batin. Dan setiap hari kita sedang menanam sesuatu di sana. Pertanyaannya bukan apakah saya sedang menanam, karena semua orang sedang menanam. Pertanyaannya adalah apa yang sedang saya tanam. Kalau hari ini yang ditanam adalah kemarahan, yang tumbuh berbeda. Kalau hari ini yang ditanam adalah rasa syukur, yang tumbuh juga berbeda. Kalau hari ini yang ditanam adalah pembelajaran, yang tumbuh berbeda. Kalau hari ini yang ditanam adalah nilai dan manfaat, yang tumbuh juga berbeda. Makanya, semakin saya belajar LOC, semakin saya tidak terlalu fokus mengejar buah. Bukan berarti saya nggak mau buah. Saya tetap mau buah, saya tetap mau hidup lebih baik, saya tetap mau kondisi keuangan lebih baik, tetapi fokus saya mulai bergeser. Dari mengejar hasil, menjadi membangun sebab. Dari mengejar buah, menjadi menanam benih dan merawat kebun. Dari mengejar air, menjadi membangun sistem yang layak dialiri air. Nah, sahabat seperjuangan, kalau malam ini hanya ada satu hal yang ingin saya titipkan, mungkin ini. Jangan habiskan seluruh hidup hanya untuk mengejar uang. Karena uang hanyalah air. Bangunlah kebun yang baik. Bangunlah nilai, bangunlah kemampuan, bangunlah kepercayaan, bangunlah manfaat. Karena ketika kebun semakin subur, air akan lebih mudah mengalir. Dan ketika air mengalir dengan baik, buah akan muncul pada waktunya, bukan karena dipaksa. Tapi karena sebab dan kondisinya sudah semakin lengkap. Sahabat seperjuangan, malam ini saya belajar lagi satu hal yang menurut saya sangat penting. Dan terus terang ya, ini juga bagian dari perjalanan bangkit saya sendiri. Karena dulu saya selalu mengira masalah keuangan selalu bisa diselesaikan dengan bekerja lebih keras ataupun lebih cerdas. Kalau kurang uang, kerja lebih keras lagi. Kalau penghasilan kurang, kerja lebih keras lagi. Kalau hidup terasa berat, kerja lebih keras lagi. Dan saya tidak mengatakan kerja keras itu salah sekali lagi. Tetapi malam ini kita melihat sesuatu yang lebih dalam. Kita melihat bahwa uang bukan sekedar sesuatu yang dikejar. Uang hanyalah alat. Uang adalah alat tukar nilai. Dan kalau kita melihat dengan analogi kebun, ya, uang seperti air itu penting, sangat penting, tetapi tujuan petani bukan mengumpulkan air. Tujuan petani adalah menumbuhkan kebun yang subur dan menghasilkan buah yang bermanfaat. Nah, kalau saya rangkum live malam ini dalam beberapa kalimat sederhana. Pertama, jangan hanya bertanya bagaimana saya mendapatkan uang. Mulailah bertanya, nilai apa yang sedang saya berikan?
Karena uang mengikuti nilai, bukan nilai mengikuti uang. Kedua, jangan hanya fokus pada hasil. Perhatikan sebabnya, karena buah tidak dipaksa, buah dikondisikan. Ketiga, jangan habiskan seluruh tenaga untuk mengejar air. Bangunlah kebun yang layak dialiri air. Bangun kemampuan, karakter, kepercayaan, manfaat. Bangun sesuatu yang benar-benar membantu orang lain. Karena itulah yang pada akhirnya menjadi pohon produktif dalam hidup kita. Dan yang paling menarik, setelah saya memahami semua ini, muncul satu pertanyaan baru nih. Pertanyaan yang mungkin juga muncul di benak sahabat seperjuangan malam ini. Kalau uang itu seperti air, ya, kenapa ada orang yang kebunnya selalu mendapat lebih banyak air? Kenapa ada orang yang peluangnya seperti datang terus? Kenapa ada orang yang begitu mendapatkan sedikit nilai, uang langsung mengalir? Sementara ada orang lain yang sudah bekerja keras bertahun-tahun tapi alirannya masih kecil. Nah, disinilah nanti pembahasan kita untuk live yang berikutnya. Karena ternyata ada hubungan antara nilai, kepercayaan, manfaat, dan aliran uang. Dan menurut saya, ini salah satu pemahaman yang sangat penting bagi siapapun yang ingin bangkit secara finansial dengan cara yang lebih sehat dan lebih berkelanjutan. Nah, kalau malam ini ada satu kalimat yang ingin saya ingatkan sebelum tidur, mungkin kalimat ini. Uang adalah air, nilai adalah buah, dan tugas kita bukan mengejar air tanpa arah, tetapi membangun kebun yang layak dialiri air. Kalau materi malam ini ya ada yang berkesan buat Anda, boleh Anda tulis di kolom komentar. Ya, mari kita sama-sama belajar bersama. Nah, kalau Anda merasa cara pandang seperti ini membantu Anda, kalau Anda ingin belajar hidup, kalau ini Anda ingin belajar membaca hidup lebih dalam, kalau Anda ingin memahami sebab, kondisi, uang, batin, dan proses bangkit yang lebih utuh, saya mengundang Anda bergabung ke Facebook grup kami. Di sana saya akan berbagi lebih banyak pembelajaran, refleksi, study case, dan praktek-praktek sederhana yang sedang saya jalani juga. Ya, tidak ada janji instan, tidak ada jalan pintas, karena hidup memang tidak berubah dalam satu malam. Tetapi saya percaya, ketika kita mulai melihat hidup dengan lebih jernih, kita bisa mulai menanam sebab yang berbeda. Dan sebab yang berbeda akan menghasilkan pengalaman hidup yang berbeda pula. Nah, kalau Anda merasa cocok, silakan bergabung. Ya, kita belajar pelan-pelan, bangkit pelan-pelan. Karena kadang yang kita butuhkan bukan motivasi besar, tetapi arah yang lebih jelas. Ya, saya Su Heng Rudi, 咱们江湖再见后会有期。妈。更通透，更
kalau kerja keras adalah jawaban utama, lalu kenapa banyak orang yang sudah bekerja keras seumur hidup tetap kesulitan uang? Pernah nggak Anda sekalian berpikir seperti itu? Kalau pernah, silakan di komentar ya, tulis pernah. Kenapa banyak orang yang sudah bekerja keras seumur hidup tetap saja kesulitan uang? Kalau Anda pernah berpikir seperti itu, coba ditulis pernah. Coba kita lihat di sekeliling kita. Ada orang yang bangun jam 4 pagi. Saya pribadi bangun jam 4.15. Tank. Betul, emang tidak harus kerja keras, betul. Nah, hari ini kita membahas pada umumnya orang percaya bahwa harus kerja keras. Nah, kita lihat ya, ada orang-orang di sekeliling kita. Bangun jam 4 pagi, ya, pulangnya malam. Kerja fisik, kerja tenaga, kerja bertahun-tahun. Tapi tetap pas-pasan. Di sisi lain, ada orang yang mungkin secara fisik tuh tidak terlalu capek, tetapi penghasilannya jauh lebih besar. Kenapa bisa begitu? Benar sih, kita harus kerja lebih cerdas ya, saudara Joseph. Cuman hari ini kita nggak membahas mengenai cerdas. Ini dari sisi pandang lain lagi. Jadi kenapa bisa begitu? Orang sudah kerja keras, tapi hasil pas-pasan. Ada orang yang kelihatan santai-santai, tapi penghasilannya luar biasa besar. Apa karena hidup tidak adil? Apa karena orang kaya lebih hoki, lebih beruntung? Ataukah ada sesuatu yang tentang uang yang belum kita pahami? Nah, ini. Saya mulai memikirkan pertanyaan itu setelah mengalami